Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami ingin menyampaikan betapa sholawat dalail khairat merupakan sholawat penarik rezeki. Pada episode yang ke-6 ini, kami ingin menyampaikan bahwa sholawat membuat hati qanaah. Tanpa sholawat, doa kurang bermartabat. Sholawat, siksa kubur pun menjadi minggat. Dan terakhir, sholawat membuat orang tuamu di kubur tersenyum. Pembahasan yang pertama, sholawat membuat hati qanaah. Saudaraku, berkat sholawat imanmu bertambah kuat. Jika iman telah kuat, maka hidup seseorang akan tangguh menghadapi pengaruh sifat buruk yang dihembuskan syaitan, termasuk syaitan dalam bentuk manusia. Di antara sifat buruk yang kita kenal adalah tamak atau rakus, yaitu sifat yang berlawanan dengan qanaah, puas hati atau menerima dengan lapang dada. Sifat rakus terhadap dunia menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan seperti orang yang haus, yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaga. Maksudnya, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi suatu ketidaknyamanan hidup. Selanjutnya, kehidupan hanya disebutkan untuk terus mendapat apa yang diinginkannya. Karena orang tamak lupa tujuan sebenarnya, amanah hidup di dunia ini. Mereka tidak peduli hal lain, melainkan mengisi segenap ruang untuk memuaskan nafsu tamaknya. Dan kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia seperti ini barangkali adalah kata cukup. Lalu, kapankah kita bisa berkata cukup? Hampir semua pegawai merasa gajinya belum bisa dikatakan sepadan dengan kerja kerasnya. Pengusaha pun begitu, hampir selalu merasa pendapatan perusahaannya masih di bawah target. Istri pun demikian, mengeluhkan suaminya kurang perhatian. Suami berpendapat istrinya kurang perhatian. Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati. Semua merasa kurang dan kurang. Kapankah kita bisa berkata cukup? Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup adalah persoalan kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mensyukuri. Tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi stagnasi, mandeg, dan berpuas diri. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini.
maka kita akan menjadi manusia yang bahagia. Belajarlah untuk berkata cukup. Mintalah kepada Allah agar diberi sifat qanaah dengan jalan bersolawat dengan istiqomah. Tanpa solawat, doamu kurang bermartabat. Saudaraku, berdoa itu pasti diijabah, tapi tentu dengan syaratnya dan menjalankan adab-adabnya. Bahkan ada sebuah keterangan apabila kita berdoa tidak dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa membaca sholawat, kita disebut sebagai orang yang berburu-buru dalam berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu an, ia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seseorang yang sedang berdoa tapi tidak dibuka dengan membaca alhamdulillah dan membaca sholawat. Lalu Nabi bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian Nabi memanggil orang itu. Dalam riwayat lain memanggil temannya. Lalu dinasihati. Jika di antara kalian hendak berdoa, maka harus diberi pujian kepada Allah dan membaca sholawat terlebih dahulu. Lalu baru berdoa, minta sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sholawat siksa kubur pun minggat. Saudaraku, diterangkan dalam kitab Sa'adatud Darain, pada suatu hari datanglah seorang perempuan tua kepada Imam Hasan Basri dengan wajah sedih dan tetesan air mata. Ia bercerita tentang anak gadisnya yang telah meninggal dunia. Nenek itu sangat merindukannya karena dia merupakan anak satu-satunya yang ia miliki. Kemudian ia meminta arahan kepada Imam Hasan Basri. Wahai Tuan Guru, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan anakku itu? Meskipun itu hanya lewat mimpi, tanya nenek itu. Imam Hasan Basri pun terdiam sejenak. Kemudian beliau pun bertanya kepada nenek itu, adakah Anda cinta kepada Rasulullah? Ya, tidak ada cinta yang paling besar selain cintaku kepada Allah dan Rasulnya, jawab nenek itu. Kemudian Imam Hasan Basri pun berkata, kalau begitu, engkau di malam hari sholat 4 rakaat ya, sebagai sholat hajat. Kemudian bacalah sholawat pada Rasulullah semampu ibu, sampai ibu tertidur. Karena itu merupakan tumpahan dari cinta ibu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima amalan itu, sang nenek pulang. Nenek itu pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Imam Hasan Basri. Tidak berapa lama kemudian, nenek itu pun memperoleh apa yang ia inginkan, yaitu bermimpi bertemu dengan anak gadisnya yang tercinta. Dalam mimpinya itu, ia melihat pada leher anak gadisnya itu, yang dulunya di lehernya dililit kalung berlian, kini ia melihat ada seekor ular sedang melilit leher anaknya. Betisnya yang dahulu dililit dengan kain sutra mengkilat, kini berubah menjadi rantai besi yang merah membara. Sehingga nenek itu pun terkejut, menjerit dan terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya ia pun melaporkan perihal mimpinya itu kepada Imam Hasan Basri. Dan Imam Hasan Basri pun sangat terkejut dan sedih sekali mendengar cerita nenek itu. Sungguh berat siksaan yang diterima oleh anak gadis. Sungguh berat siksaan yang diterima
oleh anak gadismu itu. Meskipun telah melihat dalam mimpi akan nasib yang diterima oleh anaknya itu, nenek itu terus saja membaca salawat tidak pernah putus. Ia secara terus-menerus membaca salawat atas bukti cintanya kepada Rasulullah. Pada suatu malam, Imam Hasan Basri pun memimpikan gadis putri nenek tersebut. Ia sangat heran dan terkejut saat melihatnya, karena apa yang dilihatnya itu sangat berbeda dengan apa yang telah diceritakan oleh ibunya. Gadis itu pun benar-benar cantik dan memakai kalung, untaian, berlian, dan mutiara putih bermata unta yang sangat indah, dengan pakaian sutra halus dan berbau sangat harum dan wangi. Sampai Imam Hasan Basri pun terpesona melihatnya. "Wahai Tuan Guru, apakah Tuan tidak mengenali saya?" tanya gadis itu kepada Imam Hasan Basri. "Tidak, aku tidak pernah mengenalimu," jawab Imam Hasan Basri. "Saya adalah anak gadis nenek yang pernah meminta amalan kepada Tuan Imam," kata gadis itu. Mendengar penjelasan gadis itu, Imam Hasan Basri pun menjadi heran, karena cerita nenek itu sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya. Tak mungkin nenek itu berbohong kepadanya. "Menurut cerita ibumu, kamu dalam keadaan tersiksa. Kalau begitu ibumu itu telah membohongiku," kata Imam Hasan Basri. "Tidak, ibuku tidak berbohong. Dulu memang saya disiksa, namun kini telah dibebaskan, termasuk juga semua teman-temanku di alam kubur. Kedudukan kami terangkat dan dosa-dosa kami telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas gadis itu. "Gerangan apa yang menyelamatkanmu itu?" tanya Imam Hasan Basri penasaran. "Pada suatu ketika, ada seorang datang ke kuburan kami. Kemudian beliau membacakan sholawat yang pahalanya dihadiahkan kepada kami, sehingga secara serentak kami terangkat dari siksa kubur. Dan itu juga berkat ibu saya yang tak henti-hentinya mengamalkan sholawat pemberian Tuhan, sehingga dosa-dosa kami pun terhapus oleh siraman pahala sholawat tersebut," jelas gadis itu lagi. Akhirnya Imam Hasan Basri pun terbangun dari tidurnya, dan keesokan harinya sang imam pun bercerita semua mimpinya itu kepada sang ibu dari gadis itu. Mendengar cerita Imam Hasan Basri betapa bahagia ibu itu, sehingga ia pun semakin rajin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada setiap malamnya. Wallahu a'lam. Sholawat membuat orang tuamu di kubur tersenyum. Saudaraku, dalam Islam terdapat banyak bentuk dan cara untuk berbakti kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan di antara cara berbakti kepada orang tua adalah dengan engkau membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena dengan engkau bersalawat kepada Nabi SAW, maka namamu dan nama orang tuamu disebut oleh malaikat di hadapan Nabi. Setiap kita membaca salawat akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Nama orang tua kita diketahui oleh Nabi ketika kita bersalawat kepadanya. Syekh Shinqiti, pengarang tafsir Adwaul Bayan, berkata, memperkenalkan orang tua kita kepada Nabi SAW dengan cara membaca sholawat merupakan salah satu bentuk dan cara berbakti kepada orang tua. Betapa bangganya orang tuamu ketika namanya disebut di hadapan Nabi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Yasir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, "Perbanyaklah membaca sholawat atasku, karena sungguh Allah telah memberikan tugas kepada seorang malaikat yang mendengar semua omongan makhluknya. Maka malaikat itu berdiri di atas kuburanku sampai datangnya hari kiamat.
Bila mana seorang umatku berselawat kepadaku, maka ia berkata kepadaku, wahai Muhammad, si Anu yang anaknya si Anu telah berselawat kepadamu sekarang ini. Dan Tuhanku telah menjamin kepadaku untuk menjawab kepadanya untuk setiap satu solawat dengan 10 solawat. Kitab Al-Qaul Al-Badil. Bagaimana? Mau tidak nama ayahmu disebut-sebut di hadapan Nabi? Bagaimana? Senang tidak nama ayahmu disebut-sebut di hadapan Nabi? Bagaimana? Bangga tidak nama ayahmu disebut-sebut di depan Nabi? Tentu juga ayahmu bangga punya anak sepertimu yang menyebabkan dia disebut-sebut namanya di hadapan Nabi. Ayo baca sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.